Nah ini makanya yang untuk kadang yang membid'ahkan selamatan, membid'ahkan yang sajen atau apa dan sebagainya. Kadang kalah malih niku memang kata sing niku paling jahat niku mengharamkan gitu. Nah, mengharamkan ora samangan. Ora timbangan. Kena repot. Kadang kan mesti ngoten niku. Diterima mawon boten purun ngoten, Cok. Sekarang kalau sajen. Nggih, Sajen pertama dulu. Sajen ini adalah dari 3 suku kata. Nggih. 3 suku kata yaitu sajian. Nggih. Kita namanya sajian, gitu ya. Nggih. Orang kita menyebutnya yang simpel aja, sajen. Sajen. Sebetulnya nama dari sajian atau hidangan. Kalau bahasa kita kan gitu. Hidangan. Nah, itu. Tapi kalau untuk leluhur kita yang dulu, sesajen ini untuk dewa, persembahan gitu. Untuk dewa apapun lah gitu. Tapi setelah kedatangan para wali dulu, nah itu akhirnya dirubah, Mas. Dirubah dan sajen-sajen tadi tetap ada, tetap ada. Yang tadinya sajen-sajen ini diletakkan atau dipersembahkan di depannya patung atau arca, bahkan ada juga yang diletakkan di bawah pohon yang besar. Kados ringin, pohon-pohon yang angker, yang dianggap angker, gitu. Dianggap apa? Yang dianggap ingin. Tapi setelah kedatangan para wali tadi, akhirnya dirubah dengan caranya dirubah dan untuk disaksikan oleh orang-orang semua, orang banyak juga, dan akhirnya sesajen tadi akhirnya dimakan bersama-sama. Dimakan bersama-sama yang dinamakan kenduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Sehat nggih. Alhamdulillah. Niki sederek-sederek sedulur-sedulur Sekar Media kepingin sumerep, Pak Imam. Sesajen kados kaya kembang, kados menyang. Ngoten nika napa kalih leluhur menika napa pancene pun tradisi napa pancene sama-sama menika kok kata sing mengulas kados bid'ah, kados haram menika. Ya napa Pak Imam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun memang. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Wejangan Kang Imam. Gini Mas, adat atau kebudayaan kita ini kan banyak. Banyak sekali budaya kita ini. Baik selamatan atau yang memakai sajen atau yang lain, semua bermacam-macam di daerah kita ini, khususnya di Jawa ya. Jawa. Nah ini makanya yang untuk kadang yang membid'ahkan selamatan, membid'ahkan yang sajen atau apa dan sebagainya. Kadang kalah malih niku memang kata sing niku paling jahat niku mengharamkan gitu. Nah, mengharamkan ora samangan. Ora timbangan. Kena repot. Kadang kan mesti ngoten niku. Diterima mawon boten purun ngoten, Cok. Sekarang kalau sajen. Sajen pertama dulu. Sajen ini adalah dari 3 suku kata. 3 suku kata yaitu sajian.
Kita namanya sajian, kan ya. Orang kita menyebutnya yang simpel aja, sajen. Sajen. Sebetulnya nama dari sajian atau hidangan. Bahasa kita kan gitu. Hidangan. Gitu. Tapi kalau untuk leluhur kita yang dulu, sesajen ini untuk dewa, persembahan gitu. Untuk dewa apapun lah. Gitu. Tapi setelah kedatangan para wali dulu, nah itu akhirnya dirubah, Mas. Dirubah, dan sajen-sajen tadi tetap ada, tetap ada. Yang tadinya sajen-sajen ini diletakkan atau dipersembahkan di depannya patung atau arca, bahkan ada juga yang diletakkan di bawah pohon yang besar. Kados ringin, pohon-pohon yang angker, yang dianggap angker, gitu. Dianggap apa? Yang dianggap ingin. Tapi setelah kedatangan para wali tadi, akhirnya dirubah dengan caranya dirubah, dan untuk disaksikan oleh orang-orang semua, orang banyak juga, dan akhirnya sesajen tadi akhirnya dimakan bersama-sama. Dimakan bersama-sama yang dinamakan kenduri. Bahkan sampai sekarang namanya kenduri. Dan waktu itu para wali merubahnya dengan cara merubah mantra. Mantranya diubah menjadi tahlil, gitu. Kirim doa, gitu. Makanya sampai sekarang kalau ada acara hajatan apapun tetap memakai sajen atau kirim doa. Dan kirim doa ini ada beberapa macam ya, Mas ya. Sebelum melakukan acara atau ada hajat, ini pasti ada yang namanya kirim dungo. Kirim dungo kepada leluhur kita, yang sampun sumare, gitu. Dan juga sajen-sajen ini sebetulnya yang memakan bukan dewa, yang memakan ya kita sendiri. Dan juga kalau kita mengirim ke leluhur atau mengirim arwah, dan sajen ini pun juga yang makan bukan yang mati, yang makan juga kita sendiri, yang masih hidup. Nah, sekarang kan misalnya sajen atau apapun pasti ada apem. Nah, pasti ada apemnya. Dan apem ini adalah dari kata, kalau orang Arab, kalau bahasa Arabnya afwun atau dungo, atau sepuro, gitu. Sebetulnya walaupun tidak ada apem, tidak apa-apa. Seandainya tidak ada apem diganti dengan terang bulan, enak. Diganti dengan dadar gulung, tahu juga enak juga kan. Nah gitu. Jadi nggak ada apem pun nggak apa-apa. Tidak diharuskan ada apem, nah gitu. Dan juga sajian-sajian ini ya juga akhirnya nanti yang memakan juga kita semua dan tetangga-tetangga kita. Dan itu yang diajarkan oleh para wali, bahwa yang namanya selamatan atau kenduri tadi dianggap di penak wong ngomong dinamakan sodakoh. Nah gitu. Sodakoh. Sekarang adat, Mas. Tradisi atau tradisi. Adat dengan adab itu berbeda. Nah, kalau adat itu adalah tradisi kita di daerah masing-masing, tetap ada punya tradisi. Tapi kalau adab adalah perilaku, kesopanan, perilaku kita sebagai masyarakat ketimuran. Nah, khususnya kita dari di Jawa. Nah, ini unggah-ungguh kita harus ada. Adab ketimuran. Nah, ada ketimuran. Sopan santun kepada orang tua, salah satunya lebih tua, kan gitu. Ini tetap ada. Jadi adat dan adab perbedaannya itu hampir sama, kata-katanya hampir sama. Adat dan adab. Tapi kalau adat tadi yaitu adalah tradisi atau tradisi di daerah masing-masing. Kalau di Jawa tradisinya seperti ini, tapi kalau di daerah lain lagi tempatnya seperti itu, kan gitu. Dan juga budaya
budaya ini kalau seperti kayak selamatan atau sesajen ini kan kalau di daerah kita ini kan sudah membudaya Mas. Sudah membudaya dan bahkan sampai sekarang terus budaya. Memang nggih kados tradisi budaya ten ada timuran iki antosan iki nggih enten ing Indonesia tok memang. Teng Indonesia. Kados niku mawon lho silaturahmi. Nggih enten Indonesia tok. Di Indonesia tok. Ten Arab boten enten silaturahmi. Boten enten ora nek ning Arab pokoke arepe silaturahmi. Silaturahmi anu enggak ono. Kupatan boten enten. Kupatan ora nek kupatan. Nah. Sebetulnya begini. Apa to kupatan? Nggih. Kupatan. Kita tak ulasi didik. Nggih. Kupatan ini sebetulnya kan riyo Mas. Enek riyo yang kupat. Nggih. Bukan penutupane riyo itu mau. Gitu. Kan sebetulnya begini. Kalau lewis mari poso Ramadan kan kita ada hari rayanya. Nggih. Hari raya Idul Fitri namanya. Nah, kalau setelah hari raya Idul Fitri 1 Syawal kan kita nggak boleh berpuasa. Haram ya. Nah, besoknya kita berpuasa 1 minggu. 1 minggu dan itu juga ada lebarannya. Apa lebarannya puasa 7 hari tadi setelah hari raya? Yaitu lebarannya nanti lebaran kupatan. Jadi yang kupat itu poso sing 6 dino iku mau. Terus mantun sawalan iki. Iya, batu sawal Pak. Selesai setelah 1 Syawal kita boleh berpuasa 6 hari. Nah itu dan nanti kita juga ada hari rayanya yaitu hari raya kupat namanya. Lah itu ora malah poso kupatan ya kan ngono lah. Nah, itu kupatan lho kan orang duwe anak bayi ora oleh nggih kupat to. Sebetulnya bukan itu. Bukan itu sebetulnya. Pengertiannya senes ngoten niku nggih. Kadang kan pengertiannya masyarakat ini kan begini. Kalau kita atau keluarga kita yang punya anak bayi yang mati, ini harus kupatan. Sebenarnya tidak. Kalau kita setelah puasa Ramadan, jadi kita juga harus menghormati atau kita juga lebaran, namanya lebaran Idul Fitri. Dan setelah itu nanti tanggal 2 boleh kita berpuasa lagi. Berpuasa lagi. Namanya puasa kupat. Nah, dari kalau puasa kupat ini nanti juga ada lebarannya, yaitu lebaran kupatan. Nah, itu. Jadi kadang ya itu Mas. Karena kalau nggak punya bayi yang pernah mati atau ada keluarga yang ada bayinya yang mati, nggak kupatan, kayak gitu. Sebetulnya boleh saja nggak apa-apa. Kupatan bukannya penutup untuk sawalan. Boten. Sawal kan 1 bulan penuh Mas. 1 bulan. Penutupnya nanti ya tanggal 30-nya itu. Yang terakhir. Selo. Nah itu. Selo itu udah ada penutupnya. Tapi kalau Sawal 1 bulan penuh dari 1 Syawal sampai bukannya yang menutup. Bukan yang usaha kupat itu makanan, bukan bisa menutup bulan kan gitu. Kita nggak sakit ngertos ya Bang, sederek media, sakit betul paham. Nah betul. Mudah-mudahan pas sedulur semua ini bisa memahami, sakit mengerti. Nah itu kupatan itu apa? Kupatan itu sebenarnya juga ada puasanya kupat setelah 1 Syawal. Kita tanggal 2-nya kita berpuasa 1 minggu. Setelah 1 minggu kita juga melakukan riyoyoan, itu riyoyo kupat. Nah itu kupatan. Kita sedekahkan ke tetangga kita. Nah gitu. Kali delos nih Bang, sekedhik. Tumpeng ya. Oh, tumpeng lah. Nika ya napa? Tumpeng. Tumpeng itu pasti ada yang namanya bujang. Nah, bujang itu hanya filosofi dari Sunan Kalijogo Mas. Nggih. Kalijogo. Jadi ada bujang, ya tumpeng itu ada bujangnya. Jadi bujang itu nyebuto sing kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita terus ingat kepada Gusti Allah. Ya bujang itu adalah kata dari nyebuto sing kencang. Nah gitu. Dan ada kata lain, ada lagi yang lain, yaitu seperti bahan-bahan makanan yang lain
itu dinamakan seperti nasi atau sayur mayur, itu bisa dinamakan yaitu sari pati bumi. Nah, orang Kecamatan kan biasanya kan wujudnya kan begitu. Sari pati bumi, yaitu dari asal kita juga. Asal kita juga. Kan dari hasil bumi kan itu. Jika kita dilihat dari unsur itu, sarinya bumi, dan kita juga dari unsur itu. Dan nanti juga kita juga kembali ke sana juga. Nah, itu kembali ke sana juga. Nah, gitu. Dan juga budaya ini di Jawa ini, misalnya di Jawa bermacam-macam budaya. Budaya ini juga macam-macam. Ada yang budaya cara berpakaian. Terus kita berbudaya dalam bermasyarakat, kata-kata itu bisa berbudaya. Tapi kalau untuk budaya yang lain juga seni, kita berbudaya dalam seni. Kita juga budaya dan wayang juga budaya. Tapi nggak loh, budaya Jawa ini ku adil wong ya jenenge. Betul. Anjene ngoten nggih. Budaya Eropa kali mengenal budaya Jawa ben beda jauh. Betul. Gini Mas, budaya Jawa ini memang sangat menarik Mas ya, sehingga negara lain pun ingin memilikinya. Ingin memilikinya. Contohnya saja kita jaranan. Jaranan pernah diakui oleh negara lain, negara tetangga kita. Tari pendet, tari Bali juga pernah diakui oleh tetangga kita. Negara tetangga kita juga pernah mengakui Mas. Keris. Nah, keris juga ini juga, ya itu jaranan tadi. Nah, itu. Terus kalau dari negara lain itu mengakui dari mana asalnya. Nah, gitu. Padahal kalau sedangkan jaranan ini sejak zaman Sunan Kalijogo. Nah, jaranan ini Sunan Kalijogo. Dan di Malaysia mana ada? Nah, itu. Juga tari pendet. Tari pendet juga asli Bali, penciptanya juga dari Bali. Nah, gitu. Makanya saking menariknya kebudayaan kita ini sehingga negara-negara lain ingin memilikinya dan ingin mengakuinya. Nah, gitu. Sale tradisi Jawa nopo budaya Jawa, adat istiadat Jawa nih koyo nggih. Menciptakan niku nggih damel rasa, damel apa nggih tirakat ngoten nggih. Betul. Walaupun lah wayang, jaranan. Betul. Boten sekedar damel ngoten boten ya, Mas? Boten. Sebetulnya begini, kalau untuk membuat wayang atau menatah wayang itu pun juga tirakat Mas. Langit. Tirakat. Boten sekedar damel boten. Kalau kecuali kalau kita bikin wayang dari kartun. Nah, Ipin Upin. Kayak wayangnya Upin kayak gitu. Tuk dalang. Damel tuk dalang. Betul. Kalau masalah wayang kita tetap memakainya tirakat. Baik mulai menggambar dan menatah. Dan menatahnya. Dan apabila kita memakainya atau menatahnya dengan tirakat, hasilnya juga bisa sempurna. Gitu. Kata saya nganu kan, kata wayang ngoten saged kaya urip ngoten nggih. Walaupun lah niku dari kulit nggih. Betul. Nah, dan untuk para pemirsa semua, dan untuk jenis sajen tadi, sajen itu sebetulnya bukan sajen, itu hanya kata dari tiga suku kata, yaitu sajian atau sajian. Dan sekarang kita lebih enaknya mengucapkan adalah hidangan. Umpami pena malih makanan lah pun nggih. Betul. Karena kalau zaman dulu dipersembahkan hidangan ini dipersembahkan untuk para dewa. Dan dengan asap kemenyan untuk mengantarkan mantra-mantranya. Nah, untuk mengirim doanya. Dan setelah kedatangan para ulama dan para wali, dan akhirnya dirubah, tidak menghilangkan dengan sajian itu, tapi merubah dengan tata caranya, yaitu yang tadinya dihidangkan kepada dewa-dewa dan untuk para wali tadi, akhirnya dirubah untuk jadikan sodakoh dan untuk mengirim doa kepada leluhur kita. Nah, gitu. Terus memang sakit dimengerti kali sederek-sederek sedaya nggih. Ya, cukup sekian. Nggih, matur nuwun penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan,
kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.